sampai. Penasaran kan bagaimana tempatnya? Oke, ikutin. Sekarang kita mesen guys. Selamat malam Mas. Halo Mas, kok ceria sekali hari ini? Iya karena Habis ketemu orang gitu ya? benar sekali Mas. Oke, keren. Tenten lah Mas. Di sini ada menu apa aja Mas? Kebetulan kita specialty-nya di sini tuh pasta sih. Jadi yang agak mungkin sedikit ngebedain kita dari tempat lain tuh mungkin menu apa main course kita sih. Kita ada beberapa pasta yang kita mix si bumbunya gitu. Kita mainin pakai bumbu lokal. Tuh. Untuk minumannya Mas? Kalau minuman kita specialty-nya ada di mocktail sebenarnya. Cuman ada beberapa kopi juga. Jadi yang basic lah kayak kopi susu gitu lah. Mas ngopi nggak sebelumnya atau minum apa aja? Boleh sih ngopi. Ini ada yang hot hazelnut latte. Oke. Ya sama. Boleh nih saya coba yang pastanya satu. Oke. Kita ini yang lagi kita pengen teman-teman coba tuh ini yang fettuccine beef rendang kebetulan. Boleh sih. Biar kayak Padang banget. Oke, siap, Mas. Iya. Mau pedes? Oh boleh, karena saya juga suka pedas. Oke. Ya. Oke. Ada Boleh. lagi? Cukup Mas. Oh, itu yang aja? ya itu aja. Yang hot hazelnut latte sama. Fettuccine beef Ya. rendang. Duduk dulu Mas. Oke, siap Mas. Makasih Mas. Oke. Oke guys, sebelum saya cobain menu yang saya sudah pesan, kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama ownernya ya supaya teman-teman juga bisa tahu gitu tentang tempat ini gitu. Oke, nantikan ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama ownernya langsung dari Setoa Space. Jadi di sini nanti sebelum kami bincang-bincang lebih lanjut, mungkin Mas bisa perkenalan dulu. Oke, sebelumnya kenalan, nama saya Ojan sih biasanya teman-teman manggilnya Ojan. Oh, Ojan. Yes. Saya manggilnya Mas atau Om atau apa nih? Mas lah. Oh Mas, oke Mas Ojan. Nah, tentang Setoa Space ini alamatnya di mana sih Mas Ojan? Oke, kita saat ini kebetulan belum ada cabang sih, baru ada satu di sini doang. Mungkin kalau kelurahannya mungkin namanya apa sih namanya? Suryawangi. Bukan, Banjarsari. Banjarsari. Kita di Banjarsari. Cuman mungkin orang akan lebih taunya Lawang Tuna sih. Oh, Lawang Tuna. Ya, untuk teman-teman tahu, Lawang Tuna ini salah satu daerah atau kawasan yang ada di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Jadinya bagi teman-teman yang mungkin sempat weekend kesini atau berlibur kesini, ya mampirlah ke Setoa ini. Bagaimana Mas Ojan? Siap. Oke, siap. Terus Mas Ojan, tentang menu-menunya di sini apa aja mungkin Oke. bisa beda dari yang lain, mungkin bisa disebutin? Kebetulan kita specialty-nya di pasta sih kebetulan. Pasta. Kebetulan kita seneng banget sama fusion food terutama. Jadi kayak pasta kan originnya bukan Indo malah, bukan Lombok malah. Yeah. Jadi kayak tapi kita pengen ngebawa pasta tapi dengan condiments yang emang lokal sini gitu. Misalnya kita coba yang kayak matah, kita coba kayak rendang segala macam. Nah, kemudian kalau minuman tuh kita sebenarnya di mocktail sih. Mocktail kita yang pada dasarnya kita emang seneng ngolah rempah baik di makanan atau minuman. Jadi kayak
ya udah. Jadi mocktail tuh kita fokus banget mainan di rempah, buah kayak gitu-gitu. Cuman ada kopi juga, cuman tidak menjadi pusat perhatian kita untuk ngedevelop ke sana gitu. Oh, berarti selain menyediakan minuman, di sini juga menyediakan makanan ya mas? Ya emang fokus utamanya malah sebenarnya makanan sih Makanan. sebenarnya. Emang fokusnya pengen jadi tempat makan yang emang agak apa ya? Agak beda dikit lah. Mungkin kalau banyak enggak sih. Beda dikit lah. Oh, iya. Selama setelah buka, yang paling diminati sama teman-teman, yang paling best sellernya lah apa mas? Karena pada dasarnya kita nggak banyak belajar soal hospitality ya, jadi sejak awal buka juga kita bahkan muncul tanpa menu awalnya. Jadi ide barnya kayak restoran Jepang gitu, kayak tamu datang mereka pengen makan apa hari itu, jadi kita serving itu. Nah lama-kelamaan frekuensi orang kesini makin tinggi, jadi istilahnya makin serius lah. Karena kita jadi punya beberapa menu, itu menu yang kita keluarin tuh based on apa yang emang teman-teman sering request gitu. Jadi apa yang ada di menu sekarang adalah cerminan dari apa yang dulu teman-teman request gitu. Berarti pada dasarnya emang banyak makanan yang emang bukan di menu sebenarnya. Gitu. Jadi yang ada di menu tuh emang yang jadi sering dipesan orang. Berarti dulu jadinya menu-menu yang sudah tertulis itu hasil request teman-teman yang jadi yang kayak dulu gitu. sering dipesan akhirnya ya udah karena ini sering dipesan ini dimasukkan. Jadikan menu gitu. Betul. Oh ya mas, kalau boleh tahu Stoa ini mulai buka dari kapan mas? Kita awalnya muncul dengan konsep slow bar sih, sampai sekarang juga masih ada slow bar ya sih. Jadi kayak yang tadi aku bilang tuh, jadi pengen memunculkan interaksi antar kita sama teman-teman gitu, tamu gitu yang datang. Jadi hadap-hadapan gitu, pakai bar lah. Jadi nanti teman-teman misalnya kita pengen makan apa gitu, nah nanti kita research gitu, entah nanti hasil mirip atau enggak. Bahkan di beberapa makanan minuman kita jujur nggak tahu rasanya, karena emang saat itu tuh kita pikirin, kita develop langsung, bahkan customer tuh kita kasih experience pertama untuk nyobain. Ya udah langsung dikasih coba lah gitu. Betul. Kita pertama kali yang muncul tuh Desember 2021 awalnya dengan konsep itu. Kemudian dengan makin banyak orang datang, frekuensinya makin tinggi. Akhirnya di sekitar bulan sekitar April, akhirnya kita punya konsep kayak sekarang. Ada garden lah, jadi bisa datang ramean, udah ada menu segala macam. Oh iya mas. Dari sekian tempat tongkrongan yang sudah saya kunjungi, dari sekian coffee shop yang sudah saya kunjungi, nampak Stoa Space ini kayak beda dari yang lain. Nah, bagaimana tuh mas tentang konsep tempatnya, dapat ide dari mana? Apakah dari film kah atau apa, kan bisa gitu kan? Bagaimana? Pada dasarnya awalnya kan kita cuma berdua awalnya. Nah yang kita founder sama co-founder nih emang anaknya emang suka liburan gitu, keliling Indonesia segala macam. Jadi menemukan banyak cerita di perjalanan gitu kan. Nah akhirnya kita kepikiran bikin si slow bar ini. Jadi konsep awalnya cuma human library aja. Jadi kita ngasih pakem human library itu, maksudnya bahwa setiap manusia itu sejatinya adalah buku gitu. Dan buku-buku itu kan walaupun misalnya penulisnya bisa sama, isinya bisa beda gitu. Nah si konsep human library ini, jadi setiap tamu tuh datang dan cerita gitu sebenarnya. Nah kita ngedengerin dan bagi insight yang berbeda gitu. Nah lama-kelamaan tuh jadi gak cuman orang datang buat bercerita doang. Jadi ada kayak ya pengen coba resep ini apa segala macam. Makanya dua poin utama di awal kita buka tuh ada dua, namanya human library sama olfactorium. Jadi olfactorium itu diambil dari kata olfactory, jadi saraf di hidung gitu. Jadi kita pengen ini tuh jadi laboratorium yang orang tuh bisa coba apa aja awalnya gitu. Nah menu yang ada sekarang tuh ya hasil dari di private bar tadi ya gitu. Ini kan ada buku-buku nih ya mas. Iya. Rata-rata membahas tentang apa nih buku-bukunya? Macam-macam sih, karena kita
emang pada dasarnya kalau dibilang rajin membaca banget sih enggak sih. Cuman kita emang senang buku sih. Emang senang buku. Jadi bahkan beberapa koleksi ini juga dari teman-teman. Maksudnya kan kita tuh nggak ribet banget ya minjemin buku. Misalnya siapa yang pengen baca ya udah dibaca. Gitu. Bisa sambil makan minum berarti. Dan kita nggak ada yang ketat banget harus minjem buku tuh harus ini segala macam. Udah orang pinjam aja atas kesadaran gitu. Kesadaran. Kembali kesadaran itu masing-masing lah. Lama kelamaan tuh mungkin karena pola itu kali ya. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya kita boleh nyumbang buku nggak nitip buku. Nah makanya buku yang sekarang tuh semua teman-teman juga macam-macam, ada yang macam-macam. Iya, ada yang akademik sih. Nah di Stoa ini saya pernah dengar katanya pernah ada event di sini. Nah, apa aja event yang udah ada? Iya. Pernah dilakuin di sini? Emang kayak di awal tadi emang karena kita seneng banget cerita, kita seneng buku segala macam. Jadi eventnya juga nggak akan jauh-jauh dari sana sih. Event yang rutin kita adain tuh malam puisi sih. Malam puisi. Kebetulan aku kan lama di Bandung ya, jadi kayak di Bandung tuh dulu suka ada malam puisi Bandung. Jadi orang-orang kumpul terus udah membaca puisi. Baca puisi. Nah pas pertama kali kita deploy di Stoa, ternyata banyak teman yang suka gitu untuk datengin itu. Padahal awalnya niatnya cuma udah kalangan kita doang, itu terbatas segala macam. Tapi tetap kita buka untuk publik. Ternyata antusiasme warga Lombok Timur untuk malam puisi itu ternyata cukup intens tinggi. Itu sih yang rutin banget. Selain lainnya paling kolaborasi sama dinas terkait, pariwisata kayak gitu-gitu, atau enggak fotografi komunitas terkait lah. Oh ya di sini ada live musik juga ya mas? Secara intensional sih enggak, kita nggak terlalu merencanakan pengen ada live musik. Jadi kita kan emang konsepsi tempat nongkrong di sana emang buat teman-teman ngobrol aja sih. Dia akan ada live music kalau ada event atau ada agenda tertentu yang emang ya udah pasti berisik gitu. Jadi kayak tapi kalau di konsep dasarnya emang orang-orang yang datang ke sini emang dikonsepin buat ngobrol aja sih, intim gitu sih. Oh ya mas, di Stoa ini ada berapa pekerja sih? Banyak atau? Kita kebetulan yang tetap di sini tuh kita berenam. Oh berenam. Oh, tujuh sama. Cukup banyak. Nah itu mereka itu ada shiftnya atau langsung setiap hari itu 6-nya datang? Langsung setiap hari itu semuanya datang. Jadi kayak kita kan buka dari jam 4 sampai jam 10, jadi 6 jam doang. Jadi aku pengen ngejaga biar kultur kerjanya tetap sehat gitu. Tapi tetap setiap orang tuh harus ngambil libur di hari yang berbeda. Gitu. Paling 5 orang sih ini kita. Ya mungkin itu saja sedikit tentang situasi PESMI. Bagi teman-teman yang mau kesini bisa sambil makan, ngopi sambil baca buku juga bisa di sini. Bisa pinjam juga. Ya, bagi teman-teman yang bisa dibilang kutu buku ya bisa minjem di sini gitu karena lumayan ada beberapa jenis buku lah di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mas. Makanan dan minuman yang sudah saya pesan sudah datang. Oke guys, mari kita coba. Pertama, oh ini ada daging, terus ada minyak. Kita coba dulu ya. Enak. Rempah-rempahnya kerasa banget malahan, karena berhubung saya belum makan jadinya ya kita habisin.
Enak. Dagingnya tuh empuk ya teman-teman. Sampai belepotan saya, saking enaknya. Ya, pasta ini harus kalian coba ya. Kalau kalian pulang kampung atau kalian liburan keluar tim, wajib kalian ke Stoa. Kalian cobain pasta. Ini enak banget guys. Selanjutnya kita bakal coba kopi. Mantap, harus kalian cobain kopi plus pasta. Oke guys, sekian review tempat tongkrongan dari saya. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi dengan video saya ini. Oh ya, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih buat teman-teman. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye.